Aneh negara punya aparat begitu hebat dan meraksasa gitu, tapi Febri Adriansyah tidak diketahui kemana rimbanya. Kan kemungkinannya hanya tidak dipanggil atau menghilang dianya. Kalau menghilang ya lucu. Hilang atau menghilangnya itu berarti bagian dari skenario, Pak Mahfud. Ini harus diluruskan karena mempertaruhkan masa depan kita bernegara dan berhukum. Bukan hanya mempertaruhkan nama seorang pejabat atau institusi atau mempertaruhkan penyelesaian satu kasus. Tapi ini negara karena yang ditabrak langsung sistemnya, ini sistem hukumnya yang ditabrak. Disepakati, oke, si Febri mundur, ini boleh ditangani tapi dialihkan ke kejaksaan. Itulah barternya. Ya kita sedih, makanya saya sebut ini gempa bumi hukum di 2 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Isinya memerintahkan agar semua SPPG dan dapur MPG di Indonesia diperiksa. Tapi begitu terjadi ini, keluar suratnya nomor B3256. Hari Sabtu tiba-tiba keluar surat itu. Kejaksaan diminta menghentikan semua pemeriksaan MPG. Padahal kemarin suruh periksa di mana-mana karena katanya ada korupsi di berbagai tempat. Oleh sebab itu lalu orang barter ini. Pak JA ini mestinya mendengar paling tidak ada seperti itu, atau tahu lah gitu. Sehingga orang mengatakan, ketika Pak Febri mundur, mestinya Jaksa Agung juga mundur. Pelanggaran moral itu tidak perlu pengadilan. Yang perlu pengadilan itu hukum. Kalau moral itu ya mundur, etika. Halo, saudara semua. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di forum podcast ini saya selalu berusaha bicara jujur dan terus terang, juga berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan yang terkini dan terhangat tentu saja berdasar pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen ke berbagai jalur medsos yang saya miliki. Mari simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Mari kita mulai. Silakan pertanyaan apa saja yang perlu saya jawab yang terkait dengan isu terkini. Mas Rizal. Ya, yang diminta oleh followersnya Pak Mahfud di media sosial itu masih tentang ketegangan antara polisi dan Jaksa Agung. Ya, meskipun Pak Mahfud perkembangan terbaru yang kita lihat kemarin ini, ketika jumpa pers antara Kapolri dengan Jaksa Agung, Kapolri datang dengan pejabat tinggi polisi, ya lalu diterima oleh Jaksa Agung dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, lalu mengadakan jumpa pers, lalu mereka begini mengatakan bahwa kita selama ini kompak. Yang orang mengatakan bahwa ini diselesaikan secara adat lah, kira-kira gitu Pak. Dan ironinya ketika mengatakan, misalnya Kapolri mengatakan, kami baik-baik saja, nggak ada apa-apa dengan kejaksaan. Padahal beberapa hari sebelumnya jelas-jelas bersih tegang antara dua lembaga itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan episode terbaru, kompak damai itu, berusaha damai? Ya, baguslah kalau itu bisa diusahakan. Karena kerusakan mekanisme penegakan hukum di bidang hukum pidana yang kita rasakan selama bertahun-tahun karena Kejaksaan Agung dan kepolisian itu tidak harmonis ya, dan itu tidak bisa disembunyikan. Seperti yang Pak Mahfud sampaikan selama ini. Itu tidak bisa disembunyikan, terutama dimulai dari penguntitan terhadap Febri Adriansyah ya, kemudian dan banyak kasus lain yang puncaknya pada kasus penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang luar biasa fantastik oleh seorang pejabat tinggi penegak hukum, yaitu Febri Adriansyah yang ternyata menyimpan uang, emas, uang falas, uang rupiah dan sebagainya, baru dari 2 tempat. Ya. Kan polisi bilang di 12 tempat. Ya. Dan dalam 3 kasus, ya kan? Ya. Nah, 2 tempat itu kafe dan rumah di Sentul. Dan rumah. Kan polisi menyebut di 12 tempat. Ya. Nah, ini yang 10 tempatnya tuh apa isinya dan di mana. Sebenarnya kita akan melihat drama ini secara lebih terbuka. Seandainya tidak terjadi pengalian kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan yang itu jelas-jelas melanggar
mekanisme hukum yang tersedia. Bahwa kemudian mereka bersalaman, saling peluk sesudah kelihatan berkelahi, tegang dan sebagainya, lalu berpelukan, itu bagi podcaster Akbar Faisal itu kima kau katanya. Kemarin berkelahi, sekarang cipuan di depan Akbar memposting, nggak tahu malu kau ya, marah-marah itu si Ano. Karena memang itu bagian dari rasanya ya, bagian dari sandiwara untuk menyembunyikan sesuatu. Harus diingat, pada saat peristiwa pelukan Jaksa Agung dan sebagainya itu, ya, dan Panglima dan Kapolri, pada saat yang sama itu ada rapat PKH, Satgas PKH. Satgas PKH. PKH itu penertiban kawasan hutan. Ya. Yang dipimpin oleh Syafri Samsudin. Di mana di situ Febri Ardiansyah menjadi orang kedua. Ketua hariannya Febri Ardiansyah. Ketua pengarahnya baru Menhan, Pak. Nah, iya kan? Ya. Nah, dia. Nah, ketuanya udah ditangkap. Karena bukan ditangkap, ditersangkakan dan hilang. Menghilang atau dihilangkan atau apa kita tidak tahu sampai sekarang. Aneh, negara punya aparat begitu hebat dan meraksasa gitu, tapi Febri Ardiansyah tidak diketahui kemana rimbanya. Kan kemungkinannya hanya dua, sengaja dibiarkan, tidak dipanggil, atau menghilang dianya. Kalau menghilang ya lucu. Ada dua institusi penegak hukum raksasa bisa menyebabkan orang tidak diketahui di mana rimbanya. Harusnya kalau bertanggung jawab tunjukkan dong ke publik ada di mana dan sedang apa. Ada spekulasi umroh dan sebagainya. Hilang atau menghilangnya itu berarti bagian dari skenario, Pak? Nggak tahu, makanya ini pertanyaan karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah tadi PKH itu rapat. Pak Kapolri dan Jaksa Agung tidak hadir ke sana. Ya. Ya kan? Malah cipika-cipiki. Ya, saya kira itu bagian dari apa? Dari semacam drama yang harus kita lihat, dan mungkin drama ini masih akan terus beberapa saat akan menjadi sorotan publik. Karena inilah gempa bumi hukum yang pertama. Gempa bumi hukum yang pertama? Iya, di dalam era pemerintahan Pak Prabowo. Selama ini banyak masalah hukum, tetapi ini kita anggap sebagai gempa bumi karena penegak hukum yang paling ditakuti di bidang hukum pidana, ahli hukum pidana pencucian uang yang bernama Febri Ardiansyah, ternyata dia sendiri yang ditersangkakan kemudian dengan bukti-bukti yang cukup menggetarkan dari sudut penyitaan dan penggeledahan. Ini belum pernah terjadi. Kalau jumlahnya sih yang banyak, jumlah besar, barang yang banyak atau catatan korupsinya yang banyak itu ada beberapa. Ada yang lain. Tetapi pelakunya kan bukan dari sisi pelakunya ya. Dari sisi pelakunya. Seorang pejabat tinggi, institusi penegak hukum gitu. Gempa bumi hukum terbesar, dan si Febri ini kan mengatakan itu memang yang disita itu, disentul barang-barang itu memang rumah saya. Tapi barang-barangnya ada yang punya. Ya kan, ini menimbulkan tanda tanya. Bahkan ada sekarang orang yang menganggap pernyataan itu aneh. Itu kan di rumah dia. Kok dia tidak tahu? Gitu kan. Padahal tidak bilang tidak tahu, cuma bilang ada yang punya. Yang punya. Ya. Tapi sekarang parodi yang muncul itu rumah gue, tapi isinya enggak tahu gue kan gitu. Sekarang menjadi cemuhan orang banyak gitu. Tetapi memang bukan kita ingin mendiskreditkan orang, membuka aib orang, memang patut dicemuh kayak gitu. Karena karena cemuhan itu bagian dari sanksi otonom. Bahwa dia ditersangkakan, diburu lalu diumumkan sebagai tersangka pelaku korupsi, itu adalah hukuman heteronom, hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Ada orang yang tidak ketahuan, gitu, tidak ketahuan, sehingga tidak bisa ditangkap oleh polisi, dijerat oleh jaksa, hukum normal, tidak dijerat hukum, tapi dia karena melakukan kesalahan mempunyai
atau menderita hukuman otonom. Nah, hukuman otonom itu antara lain cemooh dari masyarakat, keluarganya dipermalukan, tidak pernah keluar, tidak berani menampakkan diri, mau ketemu orang juga merasa dicurigai, dan bahkan kalau di dalam kearifan budaya kita ada yang disebut karma gitu ya. Banyak karma itu otonom termasuk ya? Ya, itu hukuman otonom. Hukuman otonom gitu. Tidak, bukan oleh penegak hukum, tapi orang menjadi tersiksa, malu, takut, sedih, cemas, dan merasa tidak punya masa depan dan sebagainya. Itu hukuman otonom. Kalau penangkapan, penersangkaan dan sebagainya itu heteronom namanya. Nah, kita lihat aja perkembangannya. Baik, Pak Mahfud, saya lanjut ketika Bapak tadi mengatakan ya ini pasti akan masih muncul lagi nanti. Kita tunggu aja episode berikutnya. Berarti Pak Mahfud tidak termasuk yang menyimpulkan bahwa perdamaian dalam tanda petik kedua petinggi institusi hukum kemarin itu menjadikan bahwa ini akan meredup, akan selesai? Nggak akan ke situ? Enggak ya? Menurut saya enggak akan ke situ. Dan kita harus mengawal ini harus diluruskan karena mempertaruhkan masa depan kita bernegara dan berhukum. Bukan hanya mempertaruhkan nama seorang pejabat atau institusi atau mempertaruhkan penyelesaian satu kasus. Tapi ini negara, karena yang ditabrak langsung sistemnya, ini sistem hukumnya yang ditabrak. Dirusak. Hanya mungkin karena orang takut ketahuan atau ingin menyelamatkan orang atau ingin macam-macam lah. Karena ini rangkaiannya pasti banyak kan yang seperti ini. Jaringannya pasti banyak. Ingat, polisi mengatakan di 12 tempat, ya kan? Ya. Penggeledahan dilakukan di 12 tempat. Artinya kita baru tahu di 2 tempat. Ingat, polisi mengatakan ini kasusnya 3 dan bukan kumulatif lagi dalam hukum pidana, tapi bukan berkelanjutan saja, tapi ini kumulatif. Udah tempatnya berbeda, punya berbeda, sehingga yang kita lihat kan baru 2 orang pelakunya yang diduga menerima dan mengolah. Bagaimana itu yang 3 ini? Yang lain. Kan sumbernya dari sini nih. Iya. Itu pasti banyak. Pasti banyak. Katakanlah 2 itu baru satu kasus. Gimana dengan 3 yang lain? Gimana 3 yang lain? Iya. Pak Mahfud, tapi kemudian kita lihat kan surat beredar dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Iya. Ada surat yang beredar yang kira-kira isinya memerintahkan kembali untuk menghentikan dari yang dulu surat dikatakan bahwa Anda harus memeriksa SPPG dan BGN. Itu bukan kata Anda bahwa ayo kita berdamai atau kita hentikanlah semua ini gitu. Iya. Itu dianggap barter oleh masyarakat. Dianggap barter. Jadi karena polisi berhasil menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, meskipun atas paksaan siapa kita belum tahu, itu baru akan ketahuan beberapa tahun kemudian kalau kasus ini berlarut-larut untuk mengungkap kebenarannya, hanya diselesaikan begitu saja berdasar penyerahan. Lalu dianggap polisi itu sudah diberi sesuatu, sehingga Kejaksaan Agung kemudian memberikan sesuatu yang lain, yaitu membuat surat edaran. Tadi saya dapat banyak tuh. Iya kan, Pak? Dari polisi, dari purnawirawan, dari jaksa, dari masyarakat, dari wartawan, Pak. Ini. Bapak di forward surat-surat itu? Iya, banyak dikirim ke saya. Jadi penampungan informasi. Penampungan, Pak. Ini gejala apa ini kok ini? Saya jelaskan itu barter, saya bilang. Karena begini, dulu ketika Kejaksaan Agung itu menangkap Dadang Hindayana. Kemudian ada polisinya, ada tentaranya, lalu sesudah itu ditetapkan lagi polisi aktif. Itu kan Kejaksaan Agung seakan-akan betul-betul sedang membidik polisi. Sehingga dia mengeluarkan surat pada tanggal 15 Juni yang lalu. Ya. Belum sebulan, 15 Juni lalu, bernomor B2668. Ya. B2668 itu isinya memerintahkan agar semua SPPG dan dapur MPG di Indonesia diperiksa. Karena ini melibatkan banyak termasuk polisi. Ya, diperiksa semua, termasuk yang punya polisi itu, MBG ya, itu. Ketika wartawannya yang termasuk punya, iya semua katanya. Iya gitu, kan? Jadi surat itu merintahkan periksa MBG. Tapi begitu terjadi ini, tadi malam keluar suratnya nomor B3256.
Bertanggal tadi malam, kapan? 10 Juli. 10 Juli itu. Ya. 2 hari 2 hari lalu, lalu, Pak. Ya, 2 hari lalu. Hari Sabtu tiba-tiba keluar surat itu bahwa kejaksaan diminta menghentikan semua pemeriksaan MBG. Padahal kemarin suruh periksa di mana-mana karena katanya ada korupsi di berbagai tempat. Oleh sebab itu lalu orang barter ini. Tapi api dalam sekam, Mas, ini semuanya akan menjadi api dalam sekam, dan kita semua harus ikut bersuara mengawal agar ini diluruskan kembali. Kalau soal misalnya si Febri lolos, ya mungkin kita menyesal untuk satu kasus. Tapi kalau mekanisme seperti ini dibiarkan akan terjadi terus-menerus, di mana sistem hukum itu menjadi dirusak. Dan jika hukum sudah tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, saya khawatir nanti masyarakat di berbagai daerah, berbagai institusi membuat hukumnya sendiri-sendiri. Itu berbahaya. Itu perlunya supremasi hukum. Sejak dulu di dalam teorinya itu, kehancuran itu dimulai ketika orang berebut kekuasaan sewenang-wenang, lalu hukumnya tidak bekerja dengan baik. Oleh sebab itu dikatakan di mana ada demokrasi yang memberi kebebasan kepada orang untuk melakukan apa saja, di situ harus ada hukum. Demokrasi tanpa hukum itu liar dan sewenang-wenang di tingkat elit. Tapi kalau hukum tidak ada demokrasinya juga tidak bagus, ya, karena kemudian hukum menjadi alat untuk merepresi. Nah, ini ujian bagi kita semua sebagai bangsa. Oke. Sekarang saya mau sampaikan kepada Anda, sekarang saya mau masuk kepada substansi. Saya akan meminta Mahfud untuk menjawab beberapa substansi kasus itu. Karena itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya masuk ke substansi sekarang, Mahfud. Febri, kita melihatkan Febri Adriansyah ini kan bukan semata-mata Febrinya, bukan semata-mata Jampitsusnya. Dia adalah seorang tokoh, seperti yang kata Pak Mahfud mengatakan tadi, sedikit banyak akan, dalam tanda petik, kalau tidak dibereskan baik-baik, akan meruntuhkan kredibilitas kejaksaan. Karena itu, tetap ada harapan bahwa Febri akan diproses. Ya. Nah, terutama karena dia sekarang jadi status tersangka, meskipun Pak Mahfud mengatakan secara prosedur itu keliru, karena tidak diperiksa lalu tersangka. Nah, apa kira-kira Pak, bayangan Pak Mahfud akan terjadi dengan proses terhadap Febri dengan status tersangka sekarang? Seperti apa ke depannya yang akan dilakukan? Nah, kalau saya tetap berpendapat proses ini salah. Saya ulangi kesalahannya gimana. Sesudah terjadi penggeledahan dan penyitaan barang-barang, ya, kemudian tiba-tiba kepolisian bertemu dengan kejaksaan, ditemani oleh Komisi 3 DPR, di mana perkara ini kalimat yang dikatakan oleh pelaksana Jampitsus yang baru, PLT Jampitsus, PLT Rudi, dan dikatakan oleh pejabat Polri yang dari Kortas Tipikor itu, Kortas atau apa ya, Tipikor itu, Kortas Tipikor, bahwa perkara itu dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, kalau dilimpahkan, ya, berarti tersangkanya itu harus sudah diperiksa. Menurut pasal 36 ayat 1 KUHP, dibaca ini 36 ayat 1 KUHP, ya, penyidik itu memeriksa tersangka, saksi dan lain-lain, ditulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Pasal 36 ayat 1. Oke. Ada berita acara pemeriksaan. Nah, pasal 61 ayat 1 KUHP menyatakan sesudah semua lengkap, termasuk misalnya ada P21 dan sebagainya, perkara dilimpahkan. Dilimpahkan itu dari penyidik Polri atau penyidik kejaksaan ke penuntut umum kejaksaan, disertai dengan berkas yang ada tanda tangan dari tersangka tadi. Nah, ini begini, kalau itu maksudnya dilimpahkan dalam arti ke penuntut umum, tidak sah. Kenapa? Karena belum ada pemeriksaan. Tapi kalau maksudnya itu dialihkan dari penyidik Polri ke penyidik
kejaksaan itu yang berarti ruangan lain di tempat kejaksaan, bukan penuntut umum. Kalau dari Polri, penyidik Polri ke penyidik kejaksaan itu tidak dikenal di dalam hukum. Dari satu penyidik dipindahkan ke penyidik lain itu tidak dikenal? Tidak pernah ada dalam sejarah, dan itu tidak boleh. Itu kan sama dengan Anda sholat duhur 4 rakaat. Baru 3 rakaat Anda pergi suruh ganti orang lain, nggak boleh. Oh gitu ya? Iya dong. Iya. Sama Anda orang haji, Anda belum tawaf. Belum 7 kali tawaf? Iya, belum 7 kali itu, atau sudah 7 kali tapi sa'inya disuruh orang lain, nggak sah hajinya. Oke. Sama Itu dengan analoginya itu begitu ya? Iya dong. Nggak bisa kalau dialih-alihkan gitu. Gimana? Apa gunanya? Dibentuk begitu. Bentuk aja kalau gitu penyidiknya di kejaksaan semua, lalu dibentuk yang banyak penyidiknya. Kan selesai. Itu. Ini sengaja memang begitu di dalam sistem hukum kita. Itu yang saya bilang dirusak. Jadi kalau penyerahan dari samping, penyidik ke penyidik, itu nggak boleh. Kalau dari atas ke bawah boleh, tapi tersangkanya harus diperiksa dulu. Karena itu menjadi dari bagian dari itu. Dari proses itu. Oleh sebab itu kalau Anda tanya terus gimana kira-kira depannya? Kalau saya kembalikan dulu ke polisi, atau kalau mau dipaksakan juga, lalu penyidikan di kejaksaan dimulai dari kapan? Kok terus langsung ngelanjutin begitu? Itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu saya selalu mengatakan dalam situasi begini hanya ada satu jalan. Kalau tidak mau dikembalikan ke belakang, hanya ada satu jalan. Apa, Pak? Yaitu diambil alih oleh KPK. Karena sudah memenuhi syarat, ini kisruh tidak benar, harus diambil alih agar hukum tidak rusak. Jadi KPK yang melanjutkan ini, itu ada di dalam Undang-Undang KPK pasal 10A. Jadi KPK dalam rangka supervisi bisa mengambil alih kasus itu dan dia yang menangani. Tapi kan berkali-kali saya katakan, apa berani KPK dalam situasi itu, Pak. konfigurasi politik seperti sekarang? Ya, apa berani dia ngambil gitu. Oleh sebab itu kalau ingin menyelamatkan itu ya presiden turun tangan menurut saya. Ini udah rusak hukum kita kayak gini, presiden harus turun tangan dong. Gitu. Minta KPK kamu ambil alih lah gitu. Kok bisa? Ya bisa aja karena ini masih di lingkungan eksekutif. Belum masuk ke pengadilan, belum masuk ke yudikatif. Ya belum masuk ke yudikatif sehingga presiden di mana di lingkungan eksekutif kepenyidikan ini ada jaksa, ada polisi, ada KPK yang kedudukannya lebih independen, tidak merupakan struktur kabinet, maka dia bisa eksekutif yang di luar lingkup kabinet berdasar tugasnya menurut undang-undang bisa saja presiden kamu selesaikan daripada kisruh-kisruh gini. Nah itu. Nah sesudah itu saya tidak akan masuk kepada kemungkinan ini diteruskan ke kejaksaan, itu haram hukumnya. Haram kalau diteruskan. Terserah gitu. Itu kejaksaan dan kepolisian mau memaksakan apa tidak itu terserah dia. Gitu. Tapi bagi saya secara hukum haram dan itu merusak. Ya. Secara hukum haram? Iya kan begitu tadi. Ke samping tidak boleh, ke atas harus diperiksa. Kan itu kuncinya. Saya tadi, gimana dengan komentar saya baca ya beberapa, ada 1-2 orang yang mengatakan bahwa dalam KUHP atau KUHP yang baru kita itu ada fungsi koordinasi antara penyidik. Itu gimana memahaminya, Pak? Koordinasi tidak boleh memindahkan fungsi penyidikan dari kamar masing-masing. Tidak itu maknanya ya? Koordinasi misalnya di kepolisian sulit memasuki kantor kejaksaan karena yang menjadi tersangka yang mau diperiksa jaksa, di situ koordinasi. Koordinasi namanya begitu, saling melancarkan urusan tanpa mengambil. Dan itu di tingkat penyelidikan mungkin, Pak ya, bukan di penyidikan. Di tingkat penyelidikan. Itu sama aja, Anda minum begini, polisi sedang minum begini lalu dirampas piringnya kan nggak boleh. Iya kan? Dia sedang nyedik lalu dirampas begitu, atau dia dipaksa agar diserahkan. Itu kan tidak boleh. Sama polisi juga tidak boleh maksa kejaksaan yang sedang menyidik lalu diambil polisi. Misalnya kan tidak boleh. Dalam tindak pidana khusus seperti korupsi memang jaksa mempunyai penyidik sendiri, polisi bisa mempunyai penyidik sendiri, lalu ada penyidik KPK juga yang lebih independen. Nah itu Mas. Nah kalau itu sudah, misalnya kembalikan ke relnya. Serahkan ke KPK atau kembalikan lagi ke polisi lalu diproses lagi secara cepat, kan gampang tuh proses secara cepat. Gini aja, kalau proses secara cepat kan sudah jelas
tersangkanya Febri, barang sudah ada, lalu ketemu aja, diantarai oleh Komisi 3 DPR seperti kemarin agar lancar. Tolong dong, sekarang polisi periksa Febri, datangkan Febri, lalu periksa sebentar, ini, meskipun dia tidak ngaku, tulis saja. Tidak mau menjawab, tidak ngaku, tulis saja. Udah tanda tangan kamu, tidak mau jawab, udah memenuhi syarat. Lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sehingga proses hukumnya berlanjut di situ. Lanjut. Nah, berikutnya, kalau sudah proses hukum berlanjut, Kejaksaan Agung ini kan terlibat dalam konflik of interest. Ya. Pejabat tingginya yang paling dibanggakan, yang paling hebat ternyata terlibat itu. Dan akan diadili, misalnya sudah diluruskan. Maka nggak bisa diserahkan, menurut saya, kepada internal Kejaksaan Agung yang ada sekarang. Karena yang ada sekarang tuh kan anak buahnya Febri semua nih. Terutama di Pitsus maksudnya. Iya, di Pitsus akan melakukan penuntutan. Apalagi kalau disuruh nyidik lagi. Itu pasti banyak yang disembunyikan lah. Itu common sense saja. Ya, public common sense. Loh, kok dia yang melakukan, lalu disuruh periksa sama anak buahnya. Yang dulu bersama-sama melakukan ini. Kan pasti bersama-sama tuh. Ya kan itu situ. Kebayanglah orang-orangnya yang ada di dalam, Pak ya. Logikanya kan begitu. Ya. Maka saya usul. Kejaksaan pernah membuat prestasi hebat dulu. Ketika kasus penyuapan dari Aying ya. Aying itu seorang pengusaha perempuan dari Lampung. Itu menyuap Urip Trigunawan. Jaksa Urip. Ya? Jaksa UTG. Urip Trigunawan. Itu gempar, Pak itu. Iya, kita mengenalnya Jaksa Urip gitu ya. Jaksa Urip gitu. Tahu dia terlibat dan luar biasa kan. Ingat. Kejaksaan Agung melakukan pembersihan ke dalam dulu. Jaksa Urip dipecat, ditangani dengan baik. Kemudian Jampitsus itu dibersihkan. Orang luar dimasukkan Jampitsus, jaksa karir yang dari desa yang cemerlang namanya Marwan. Marwan Effendi. Marwan Effendi masuk, dia jadi Jampitsus. Dari Sumatera Selatan. Iya kan? Disuruh dia tangani nih kasus Urip. Kasus Urip tangani. Lalu Marwan mensyaratkan kalau saya masuk, oke, saya membentuk tim sendiri. Diambillah penyidik dari jaksa daerah yang hebat-hebat. Masuk ini Trigunawan nih. Urip Trigunawan masuk. Dan hukumannya berat, di atas 15 tahun, tidak salah. Nah, itu kalau Jaksa Agung mau kembali ke jati dirinya, kalau di dalam sudah itu, perbaiki dong. Sama dengan ketika kasus Cicak Buaya 1 yang dibongkar oleh MK dulu itu kan. Wakil Jaksa Agungnya mundur. Karena diketahui dia ikut telepon-teleponan dengan Anggodo, dengan Bareskrim, dengan pengacara untuk menghabisi Chandra Hamzah dan B. Samad kan gitu. Begitu tuh muncul di rekaman suara, mundur kan. Disuruh mundur, ya mundur. Nah, sekarang mestinya kalau punya kredibilitas dan mau membangun sesuai dengan maksud mulia kita mendirikan negara hukum, itu seharusnya ditata begitu. Ini bersihkan dulu Jampitsus, kantor Jampitsus, ya. Bersihkan, ganti dengan jaksa-jaksa di daerah. Yang saya kenal banyak yang bagus-bagus, banyak yang hebat bisa menjadi Jampitsus sekarang ini, gitu. Kalau enggak ya begitu-gitu. Nanti jeruk makan jeruk lagi, nutupi lagi. Ini menarik, Pak. Saya jadi ingat juga ketika Bapak menjadi Menko Polhukam, ketika muncul kasus Sambo, kan Bapak minta bedol desa dulu. Nah iya, saya minta bedol desa. Pindahkan dulu semua gengnya Sambo di situ. Itu terjadi, Pak ya? Iya, betul. Di Propam toh. Di Propam. Dia bilang kalau cuma diperiksa satu-satu, diperiksa ke tempat gitu. Sementara pegawainya itu juga. Ya kan? Lalu ada usul bedol desa. Bedol desa. Malam dipindah semua 26 orang. Dimutasi itu diganti. Lancar. Itu kan? Sama dengan begitu. Nah, itu namanya bagus cara begitu. Itu menjadi berwibawa lembaganya. Iya, dia mau membersihkan dirinya sendiri ke dalam. Kan gitu. Nah, itu mestinya dilakukan sekarang. Kalau enggak ini kedepannya makin buruk. Dan Pak Prabowo itu apa? Visinya terlalu besar. Enggak, yang begitu-gitu tuh kadang-kala dia diakali oleh anak-anak yang begini nih. Padahal dia dalam keyakinan saya, dia visinya bagus, tegas, dan ingin betul, tapi dia tidak menguasai teknis. Nggak mungkin sampai ke teknis, paham gitu sampai ya. ke teknis. Ya. Dia mungkin tidak tahu bahwa perkara dialihkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Apapun itu tidak Prabowo belum tentu tahu. Tidak boleh bilang itu koordinasi. Koordinasi itu pengolahan istilah yang salah kalau digunakan untuk ini. Gitu. Kalau nanti semua perkara boleh dong dikoordinasikan.
Kita tukar-menukar aja, cincai, kan bisa. Nah, itu hasilnya. Ya, saya jadi ingin melanjutkan Pak cerita tentang bagaimana Pak Prabowo mengambil keputusan yang Pak Mahfud meyakini nggak mungkin terlalu teknis dia Pak. Iya. Mendengarkan laporan anak buahnya saja mestinya oke, aman, jalan. Kan kira-kira itu bagian Bapak ya. Iya. Nah, saya membaca laporan terbaru majalah Tempo Pak Mahfud. Dalam majalah Tempo itu disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ya, yang diduga katanya menyarankan kepada Presiden dalam laporan Tempo ya, agar kasus ini dilimpahkan kepada kejaksaan atau diserahkan kepada kejaksaan karena peran kejaksaan ini yang begitu vital dalam Satgas PKH. Kira-kira gitu laporannya Tempo menjelaskan tentang dari sumber yang dia dapatkan. Pertanyaan saya, bagaimana Pak pertimbangan-pertimbangan seperti itu bisa digunakan nggak memang untuk mengoreksi atau memindahkan sebuah prosedur hukum yang normal? Nah, itu tapi dia. Karena pertimbangan itu dilakukan berubah keputusan hukum. Itu menurut saya secara psikologis Pak Prabowo dipojokkan untuk membuat keputusan yang dia sendiri secara teknis tidak kuasai. Karena dia presiden. Tidak mungkin menguasai semua detail-detail acara itu. Jadi begini, jam 11 siang, Febri Ardiansyah itu kan jumpa pers, membela diri. Hari Jumat ya? Iya, ya. Membela diri kira-kira dia akan melanjutkan tugas untuk terutama yang mendesak itu kayak MBG, MBG kan, dengan SWPG ya, kan. Ada 3 Pak yang disebut. MBG, lalu Satgas PKH, lalu satu lagi saya lupa tuh. Kalau nggak salah batubara, kalau nggak salah PLN ya. Pokoknya yang MBG itu akan sudah dikembangkan ada 41 dari 41 berkentang 47. Seakan-akan itu ancaman kan. Ya. Seakan-akan ancaman. Tapi masyarakat kan tidak takut. Pokoknya harus mundur. Sehingga ketika masyarakat menyatakan harus mundur, bahkan ada yang harus ditangkap, itu tidak ada lagi yang bisa mempertahankan. Sehingga yang berita Tempo itu, lalu ini juga informasi, tapi yang di Tempo itu menjadi ujung dari itu, lalu datang ke Presiden. Katanya ini harus ditangani oleh kejaksaan. Gitu. Ya Presiden kan, pokoknya ya bisa selesai dengan baik. Ya Pak, selesai dengan baik. Nggak tahu dia bahwa tidak boleh mengalihkan dari samping ke samping itu. Gitu. Nah, kemudian lalu diproses malam itu. Oleh sebab itu pengumuman pengunduran diri itu terjadi tengah malam kan? Iya. Kalau saya lihat itu jam 0 sekian, itu jumpa persnya dari kejaksaan itu sesudah disepakati, oke, si Febri mundur, ini boleh ditangani tapi dialihkan ke kejaksaan. Itulah barternya, gitu. Nah oleh sebab itu ya kita sedih, makanya saya sebut ini gempa bumi hukum di 2 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Oke. Sekarang Pak, saya mau nanya Pak Mahfud, bagaimana supaya kasus besar ini, mega korupsi dan pencucian uang yang melibatkan petinggi institusi hukum itu menjadi momentum untuk perbaikan Pak. Jadi kita tidak semata-mata marah-marah menyesalkan ada orang seperti Febri Ardiansyah gitu ya, ada orang-orang tersangka lain segala macam, tetapi itu kita jadikan momentum untuk memperbaiki. Karena Pak, seperti yang Pak Mahfud lihat, kejaksaan ini kan belakangan kan boleh dibilang top di antara penegak hukum dari sisi persepsi, dan Pak Mahfud sering banget menguji. Karena begitu, jangan bobrok hanya karena ini, gitu loh Pak. Kita tidak ingin kejaksaan jatuh hanya karena ini. Nah, apa Pak yang mesti dilakukan supaya ini jadi momentum untuk membenahi, memperbaiki, sehingga semua bisa berjalan kembali seperti biasa? Kejaksaan itu sejak tahun 2022 setidak-tidaknya itu selalu menjadi menempati ranking 1 lembaga penegak hukum terpercaya. Persis. Selalu. Waktu itu sesudah kasus-kasus Sambo itu loh. Persis. Sudah mulai bangkit terus ya berani menuntut hukuman. Sebenarnya kan bukan hukuman mati tuntutannya itu. 18 tahun atau berapa gitu, Sambo itu. Nggak berani tinggi-tinggi, tapi hakimnya kita dorong. Kamu jangan takut pada siapapun. Jatuhi hukuman mati. Tapi sejak itu Kejaksaan Agung terus tinggi. Persis. Iya kan? Nah sekarang jadi ambruk kayak gini. Mestinya diadakan pembenahan. Saya tidak tahu, Presiden pasti lebih tahu cara
membenahinya itu, mau diapakan. Mestinya menurut saya, kalau sebuah organisasi itu sirkulasi kepemimpinannya itu agak teratur dan agak cepat kalau lembaga penegak hukum itu, jangan terlalu lama. Seorang pemimpin berada di puncaknya. Iya. Rotasi jabatan itu harus sering dilakukan. Jangan ada seseorang terlalu lama di suatu tempat. Kan gitu. Jadi semuanya selamat. Yang diberi tugas merasa nyaman. Ya, yang menugaskan juga aman. Rakyat juga ngelihat tuh, ini bisa ada rotasi. Kalau besok nggak baik lagi secara objektif, bukan hanya penilaian medsos gitu ya. Kan ada ukuran-ukuran objektif tuh, muatan baik atau tidak. Ya diperbaiki lagi. Itu cara hidup bernegara. Di demokrasi itu, dalam demokrasi itu senantiasa mendorong kemungkinan terjadinya sirkulasi kekuasaan dan tugas-tugas agar bisa dievaluasi dengan baik. Itu aja. Menarik Pak, karena saya jadi ingin nanya lagi karena Pak Mahfud merespon itu. Jadi kan ada juga ekspektasi beberapa pengamat Pak mengatakan begini, bahwa ini Pak Febri kan orang yang sangat dipercaya oleh Jampitsus, itu kan boleh bilang orang nomor 2 di kejaksaan Pak, gitu ya, meskipun secara struktur ada Waka gitu ya. Setidaknya ketika dia sekian tahun bekerja gitu, lalu kedapatan seperti ini, kalau betul yang geledah itu adalah milik dia, orang mengatakan normalnya kan pimpinannya tahu. Saya orang mengatakan, ya Pak JA ini mestinya mendengar paling tidak ada seperti itu, atau tahu lah gitu. Sehingga orang mengatakan ketika Pak Febri mundur, mestinya Jaksa Agung juga mundur. Iya, kalau di dalam etika kan begitu. Di dalam TAP MPR 6 dan 8 itu kan memang begitu. Pejabat negara itu berdasar etika kehidupan berbangsa itu harus siap mundur kalau tidak dinilai tidak bagus lah melaksanakan tugasnya. Memang di situ dikatakan kalau terbukti melakukan kejahatan, tetapi juga ada di situ melakukan pelanggaran moral. Bagi saya moral itu, etika dan sebagainya itu menjadi alasan untuk mundur. Kenapa? Kenapa dulu kita membuat TAP MPR seperti itu? Karena dulu banyak sekali orang ya melakukan korupsi tapi berpidato agar orang tidak korupsi. Nah, itu melanggar etika, memalukan gitu. Dia baru keluar dari penjara lalu berteriak-teriak kepada orang agar membangun moral, jangan korupsi negara, padahal dia sendiri korupsi. Ya. Ada orang yang diduga korupsi kuat, dulu pernah kan KPK di bawah Taufikur Rahman Ruki itu mau menjejar seorang pejabat nih korupsinya cukup gitu. Tapi sang pejabat enak aja, siapa bilang? Nggak mau mundur. Siapa bilang saya belum dibawa ke pengadilan? Pelanggaran moral itu tidak perlu pengadilan. Yang perlu pengadilan itu hukum. Kalau moral itu ya mundur, etika. Nah oleh sebab itu ya mundur saja. Kalau kira-kira ada konflik of interest, disorot orang kok dia menggunakan jabatannya untuk ini, untuk itu yang tidak selayaknya, itu mundur. Itu menurut TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Kalau menurut TAP MPR nomor 8 tahun 2001, itu presiden atau atasan dari pejabat negara atau aparatur sipil negara di birokrasi yang mengetahui anaknya terlibat, anak buahnya terlibat, diduga terlibat korupsi, itu bisa dijatuhi sanksi sebelum ada sanksi pidana. Pengadilan pidana itu sendiri, tapi sanksi ini dipecat, digeser, diturunkan, dan sebagainya, tergantung pada tingkat kesalahannya. Itu kita sudah punya instrumen hukum seperti itu. Dan jangan bilang, karena ada yang bilang ke saya, Pak, TAP MPR kan sudah tidak ada sekarang. Ada TAP MPR yang masih berlaku. Masih banyak yang berlaku selamanya masih ada. 4 yang berlaku sampai ada undang-undang baru yang menggantikannya ada gitu. Nah, yang ini masih termasuk berlaku nih ketika kehidupan berbangsa ya, dan rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN yang nomor 8 itu. Yang nomor 6 itu etika kehidupan berbangsa. Nah, yang begini ini semua dilanggar semua. Semuanya mengajarkan kalau hukum belum menghukum saya, gitu. Nggak apa-apa, saya belum ada bukti. Padahal di atas hukum itu ada moral. Di atas hukum itu ada etika. Nah, dan etika itu sudah diatur di dalam TAP MPR. Kalau Anda masih lolos dari hukum karena lari, karena apa, kan bisa dipecat duluan secara etis. Iya kan? Bisa diberhentikan. Dan itu presiden dan kita semua sudah dibekali oleh negara dengan instrumen moral dan etik kalau hukumnya belum bisa menjangkau.
karena berbelit-belit, orang menghindar, orang lari, berhentikan dulu. Iya. Saya tidak mampu disorot orang, mundur dulu. Kan bisa. Tapi itu terserah, itu urusan Pak pejabat siapa saja lah. Ya, artinya kalau Jaksa Agung itu mundur, itulah semestinya memang pertanggungjawaban moral yang disampaikan oleh seorang pemimpin, Pak, ya, Ya. kepada masyarakat, ya. Oke. Oke, Pak Mahfud, baik. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan nantikan pandangan-pandangan atau penjelasan Pak Mahfud pada episode berikutnya. Saya kembali ke Pak Mahfud. Oke, para netizen, para pemirsa, sekian dulu Terus Terang edisi pekan ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Dan yang terpenting dari itu, untuk bersyukur atas keindonesiaan kita, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.